Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Muda, tempat kita bahas isu-isu terkini dengan sudut pandang anak muda. Saya Yoga dari Material Skor Jakarta. Aku Nathan. Biasa. Nah, hari ini kita akan mengobrol sesuatu yang sangat hangat. Indonesia gelap. Kenapa sih? Kok bisa viral banget? Apa sih sebenarnya terjadi? Gimana guys? Menurut gue ya, sebelum ada tagar Indonesia gelap nih sempat viral lalu berdua tau pasti kayak ada tagar. Kabulnya dulu lah, kabulnya dulu. Dari situ pasti kita tahu nih akar permasalahannya pasti di pemerintahan dalam pemerintahan. Nah, bagi gue pribadi, gue nggak setuju kalau misalkan Indonesia dibilang Indonesia gelap. Karena apa? Kalau misalnya kita ibaratkan Indonesia sebagai rumah, rumahnya itu mati lampu. Kita nih sebagai orang dong, otomatis kita kayak ya meraba-raba sesuatu kan. Dalam rumah tuh pasti banyak barang. Terus kita nggak tahu nih dalam kegelapan kita meraba apa, jatuh barang berantakan. Nah, itu kan gelap, dalam kegelapan mesti hancur kan. Nah, tapi kalau buat sekarang kan kita masih bisa perbaiki nih sebenarnya apa yang terjadi dalam pemerintahan ke Indonesia, pemerintahan Indonesia ini kita masih bisa perbaiki. Ya kan? Jadi kita sebutlah Indonesia tidak baik-baik saja. Kita harus mencari tahu dulu akar masalahnya di mana, terus baru kita bisa kasih solusi. Ya kan? Nah, masalah utamanya sekarang ya, gerakan mahasiswa ini tuh udah menjadi gerakan yang masif. Jadi nggak terjadi di Jakarta doang ya kan, itu sempat terjadi di beberapa kota juga. Jadi kalau misalkan pemerintah sampai sekarang nggak melakukan apapun, wassalam sih kita. Ini sih kacau sih kalau misalkan tambah besar makin berlarut-larut, apa warga-warga yang makin kecewa ya udahlah kita cuma bisa berdoa buat yang terbaik. Ini gimana pendapat? Ya, kenapa sebagai mahasiswa ini emang momen yang saat itu penting gitu. Soalnya teman-temanku dari berbagai kampus pada bersatu untuk menyuarakan isu ini. Udah, mari kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Sebenarnya apa sih itu Indonesia gelap? Ayo kita mulai dari Nathan ya. Kenapa bisa muncul istilah Indonesia gelap? Jadi istilah Indonesia gelap itu dimulai dari sebenarnya sebuah protes dari mahasiswa mengenai masalah pemerintah seperti keluarnya peraturan Presiden nomor 1 tahun 2025 isi tentang efisiensi anggaran mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Hal ini memicu marahnya rakyat, terutama mahasiswa. Yang gua tahu tuh berarti berita itu pemotongan anggaran berarti ya. Ya kan Nathan, pemotongan anggaran kan. Iya, Nah, kalian berdua tau gak sih kayak sempat ada berseliweran di Twitter kayak sama Instagram kayak lambang Garuda nih, terus latar belakang hitam. oh ya, benar. Terus tulisannya Indonesia gak baik-baik aja nih. Iya. Lu tau lah berdua, lambang Garuda kan sakral ya. Tapi kayak bahkan mereka berani buat kayak gitu kan. Iya. Sorry Nathan, gue tambahin sedikit nih. Untuk kasus utamanya mungkin bukan di pemotongan anggaran doang nih. Tapi yang mungkin bisa menjadi tambah besar tuh, apa kita sebutnya middle class, termasuk middle class itu. Ya, kan orang-orang menengah ya. Ya, yang dimana kalau misalkan kita mau mencapai Indonesia emas di tahun 2045, kita tuh butuh orang-orang di middle class ini buat naik ke high class. Iya. Kan? Sedangkan untuk sekarang pemerintahnya nggak peduli kalau misalkan orang middle class kita turun ke lower class ya. Gitu. Prioritasin kan yang Iya, pemerintah cuma memprioritaskan yang lower class. Yang middle class-nya apa? Dianggap angin lalu. yang high class kan. High class mah udah lah, Indonesia mah baik-baik aja buat orang kayak banyak duit, deket-deket sama pejabat ya kan. Iya. Gampang. Santai, keluarin duit, selesai beres. Nggak usah bayar pajak, keluar, kabur, santai aja orang nggak punya duit, orang berduit lah. Kita yang di middle class sengsara, dijepit di antara lower class sama high class. Kita mau naik, diperbanyak. Ininya regulasinya nggak bisa ke high class, mau ke lower class mah gampang. Pecat aja udah PHK ya kan. Kita nggak punya duit, turun udah ke lower class. Pajak dinaikin, iuran wajib bayar, subsidi diperketatin. Sekarang kita mau bangun rumah, dapat 2,4% jauh di 2025. Ya, Jelas naik 2,4 apa pemerintah ini? Susah, pemerintah tuh nggak peduli sama kita kan, gini yang middle class. Malah kita tuh diperberat, ya kan? harus ada dorongan dari rakyat. Bener. Di pemilu tahun lalu kan kita dijanjikan hal-hal manis ya kan, kayak makanan manis kita makan manis enak gitu. Hal-hal manis juga kayak omongan-omongan manis kita enak aja. Kita berharap. Tapi ya hubungan masih belum. Mungkin masih belum Nathan, mungkin ya kita nggak tahu nih. Jangan kita sebut kebohongan, mungkin masih belum. Iya. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya nih. Kenapa mahasiswa itu bergerak? Pendapat gua,
setelah kita bahas dari tadi nih, kita dapat menyimpulkan bahwa masalah utamanya ini ada di middle class, ya kan, orang-orang di tengah lah pokoknya, yang nggak bisa naik ke atas, nggak bisa. Tapi kalau buat turun ke bawah itu gampang. Soalnya pemerintahnya nggak peduli sama orang-orang di tengah, tapi malah diberatkan, dihimpit gitu loh. Nah, terus yang kedua, masalah pendidikannya kita masih kurang, jauh dari kata bagus buat pendidikan. Ya kan? Tapi sekarang apa masalah? Pemotongan anggaran untuk pendidikan. Iya. Katanya buat alasan sebagai efisiensi anggaran. Kenapa enggak? Buat ini anggaran buat pendidikan kenapa nggak dinaikkan? Padahal supaya pendidikan kita tuh lebih bagus lagi. Kenapa harus dipotong itu? Efisiensi kan bisa Banyak hal, ya kan. Sedangkan kalau pemotongan anggarannya itu bisa menghambat pembangunan banyak hal. itu kan masih bisa kendala kalau misalnya pendidikan itu kan penting lah ya. Penting banget. Iya. Sedangkan di daerah-daerah masih pada nggak dapat dengan pendidikan. Iya, itu emang juga SDM gitu pendidikan. Nah, kalau kan masih ekonomi nih. Agak berat nih jujur ekonomi nih. Ya. Orang sekarang ekonomi bilang ekonominya lemah, ya kan? Nggak punya buying power. Ketika orang nggak punya buying power, otomatis kayak harga barang turunkan kan. Orang-orang bakal jarang belanja nih. Iya. Harga barang diturunkan, perusahaan pasti bakal merugi nih kalau bisa barang turun. Ya kan? Dari perusahaan merugi turun keluar deflasi. Ya, dari deflasi, ketika perusahaan merugi muncul PHK massal. Kalian Panasonic juga katanya mau di PHK berapa ribu orang lagi katanya itu. Serius, mau di PHK lagi berapa ribu orang. PHK massal udah, PHK massal orang pengangguran nggak punya duit. Iya. Kalau punya duit, gimana kita mau bayar pajak yang udah dinaikin? Iya. Gimana kita mau bayar iuran wajib ya kan? Mau beli rumah pun 2,4% naik 2025. Iya. Terus kita nggak punya duit lagi, pengangguran, nggak punya daya beli ekonomi negara yang meremah, ya udah baliklah di kara setan ya. Tapi masalahnya gini nih, setahu ya nih, kan kita kan tahu kan ada deflasi, ada daya membeli orang kan menurun kan. Menurun. Tapi pertanyaan itu kenapa pemerintah itu potong anggarannya di bagian pendidikan? Nah itu. Juga nggak paham. Gue nggak paham juga. Kemungkinan karena pemerintah tuh nggak melihat pendidikan itu penting, ya kan? Iya. Soalnya mereka lebih mementingkan yang buat ini makan gratis apa segala macam. Nah itu IKN sekarang mangkrak. Itu gede loh di IKN, dananya itu cuma mangkrak sekarang. Jadi apa? Mana? Iya, entah kemana semua duitnya. Deflasi ini bisa lebih parah loh daripada inflasi sebenarnya. Iya. Terus kalau dengar gara-gara banyak pengangguran ada tuh tagar kabur aja dulu. Iya, jadi rata-rata semua penganggur gitu yang habis kena PHK atau gak ada pekerjaan rata-rata pada kabur keluar negeri gitu. Soalnya di sana kesempatan kerjanya lebih besar peluang kerjanya gitu. Ya, terus pemerintahnya bilang malah oke aja ya kan, maka kalau rakyat pada kabur ke sana buat lebih cari kerja kan. Iya. Padahal harusnya pemerintah tuh meningkatkan itu lapangan pekerjaan di sini kan, meningkatkan kualitas di Indonesia. Iya, malah ini membiarkan warga kabur aja kerja di luar. Kenapa nggak ditingkatkan dulu lapangan pekerjaan, diperbanyak? Ya kan? Iya. Orang-orang tuh pada naruh harapan sebenarnya sebelum presiden sekarang menjabat ya sama pemerintah yang baru. Orang-orang tuh naruh harapan besar di presiden sekarang itu. Tapi sekarang apa? Mana makanan manisnya? Omongan manis itu. Iya. Dilaksanakan enggak. Makan gratis juga mah ada makanan basi. Anak-anak pada sakit. Itu makanan gratis ini nggak pernah diperhatikan. Atau makanan kemana? Benar. Sebenarnya di korupsi semua nggak sih dimakan? Kita nggak boleh pikir gitulah. Iya. Sudah bagaimana lah ya, kita kan tinggal di negara Indonesia. Sekarang dulu presiden yang sebelum menjabat dulu ngomong kalau ada orang dikorupsi bakal dibunuh ya, dihabisin. Katanya Sekarang orang korupsi malah diringankan, katanya wajar lah orang melakukan kesalahan. Iya. Tai. Omongan kayak gitu tuh. Aduh. Kesalahan negara ruginya triliunan kan. Triliunan loh. Kesalahan apa itu? SPBU mana Pertamina? Hampir itu tinggi banget itu. Soalnya presidennya jalan-jalan ke Yordania. Iya. Lain ulang tahun, joget-joget. Sedangkan rakyatnya mana? Kesusahan di sini, nggak pernah diperhatikan. Selain itu katanya
Setelah itu katanya muncul tuh tau kan yang RUU TNI itu. Ya, ya. Nah itu semua 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 rakyat di luar gedung DPR pada protes tuh, bilang nggak pada berteriak gitu, jangan jangan sahkan RUU TNI, tapi mereka malah sahkan RUU TNI, nggak dengar penjelasan rakyat. Jadi di mana ya demokrasi? Suara kita nggak pernah didengar Nathan. Kecuali kita punya duit banyak nih, kayak orang-orang kaya, konglomerat, ya kan, kita dekat sama pejabat, relasinya tinggi, ya kan. Sebagai otoriter ya. Iya, sedangkan RUU TNI ini kayak kalau misalnya disahkan kita balik zaman Orde Baru, so. Lu bayangin lah zaman Orde Baru gimana? Oh iya, Kacau loh itu. Sedangkan pemerintah nggak mikir ke sana. langsung Males sih. langsung disahkan. Iya, karena rakyatnya, suara rakyat nggak pernah didengar. Iya. Kacau loh. Ya udah, kita lanjutkan selanjutnya. Gimana reaksi, harapan dan tantangan menurut kalian? Menurut kamu bagaimana? Jadi tantangan sekarang itu adalah kita harus jaga ini agar gerakan ini tetap berjalan damai dan bukan dan rasional, agar ya suara kita tidak dibelokkan ke dalam politik sempit sama politik pejabat Indonesia ini. Untuk berpikir positif. Iya benar. Ya, gimana menurut kamu? Gue ngasih solusi aja lah ya. Gimana? Kalau gue minta solusi dari diri sendiri aja. Gue ambil dua deh, dari pemerintah sama diri sendiri. Kalau misalnya dari sendiri, ya lo harus sadar loh. Kayak Indonesia kan emang kurang. Kalau emang misalkan dari diri lu memang banyak kurangan, lu coba upskill. Ya. Ketika lu coba upskill, ketika lu udah dapat banyak pengalaman nih, banyak skill baru, coba apply pekerjaan di luar negeri ya kan. Soalnya kan di luar negeri kan lebih banyak kan lapangannya. Nah, untuk pemerintah berusaha lah untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak di Indonesia, ya kan. Terus berusaha untuk memperbaiki dari segi pendidikan dulu nih ya kan. Di segi pendidikan yang di pelosok-pelosok daerah itu kan masih kosong kan, masih ibaratnya masih nol lah, masih jelek banget ya kan. Itu harus diteliti lebih lanjut nih, harus kualitasnya ditingkatkan lagi. Nah, terus segi kesehatan, ya, gue dengar kemarin juga kata BPJS sudah harga dinaikkan kan. Nah, untuk kesehatan harusnya sih nggak perlu dinaikkan harganya. Namanya kalau kita kan sakit yang gimana ya. Nah, terus kalau bisa perbaiki sistem politiknya sih. Itu yang paling fatal itu, sistem politiknya itu loh. Iya. Masa koruptor dibiarkan? Ya kan? Harusnya koruptornya dulu dibina ya kan, dibersihkan koruptornya. Terus ketika emang sistemnya udah benar, cobalah pancing investasi asing masuk ke dalam ya kan, supaya ada ekonomi berputar. Tapi kalau mau investor asingnya masuk, ya ongkos sama premannya juga harus disingkirin. Ya, Birokrasi itu juga harus diperbaiki, soalnya ya seperti kita tahu kan birokrasi birokrasi juga bermasalah, jadi ya investor pada malas invest di Indonesia. Kita harus Ormasnya ini loh yang Iya. karena ini loh, terlalu berlebihan. Nah, terus kalau bisa kita belanja di UMKM lah ya, supaya ekonomi terus berputar ya. Kalau nggak makin lama makin melemah, aduh, kacau. Supaya ekonomi berputar aja sih. Kalau keamanan gimana ya? Keamanan kayak polisi Indonesia sekarang kan bikin Aduh, polisi Indonesia mah mau kerja pun harus ada duit dulu, kalau bisa kerja. Nah itulah kurangnya ya kan. Iya. Masa orang kita udah bayar mahal-mahal ya kan buat keamanan negara, masa kita harus bayar polisi lain biar dia kerja? Kenapa nggak langsung dia kerja dulu? Kenapa harus bertele-tele terus kita kasih duit baru dia kerja? Nah itu Aneh loh, polisi makan gaji buta semua, gendut-gendut semua. Kalau itu ngapain di polisi, buat apa? Cuma buat ini doang, apa makan gaji buta doang? Mau nggak bisa menjaga keamanan lingkungan kan? malah damkar yang bisa jadi kawan lingkungan. Hah? Damkar malahan. Damkar itu bisa banyak. Iya. Kan polisi malah tuh kali. Nah, ini tentu jadi refleksi buat kita ya, jadi sebagai negara apakah kita cukup peka, cukup kritis. Baiklah, kita lanjut ke selanjutnya. Kesimpulannya adalah
Jadi menurut you gimana kesimpulannya? Menurut gue ya, gerakan Indonesia ini adalah cermin bagi kita bahwa generasi muda ini nggak akan pernah tinggal diam. Mereka punya harapan yang besar yang tinggi kepada pemerintah Indonesia, dan mereka juga punya hak untuk bersuara, yang dimana pemerintah tuh harus dapat mendengarkan suara-suara rakyatnya sendiri. Dimana emang itu tugas pemerintahan untuk mendengar suara-suara rakyat supaya ya, Indonesia bisa lebih maju lah, lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Itu doang sih bagi gue. Menurut you gimana Tan? Menurut sih ya, katanya semoga suara kita ini gak diabaikan lagi sama pemerintah. Jadi ya kalau kita sebagai anak muda udah pulang harapan, maka siapa lagi yang akan menangkan harapan kita untuk masa depan. Sudah segitu saja sampai sini ya. Mohon maaf jika ada salah kalimat, salah ucapan. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Mohon share, like, subscribe. Sampai jumpa di episode Suara Muda berikutnya. Terima kasih.